Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, kita melanjutkan kajian tentang manajemen keuangan masjid. Sebelumnya telah kita bahas uang masjid itu dibagi ada 3. 1, pembangunan. 2, kemaslahatan masjid. 3, kemaslahatan umum. Setiap pos itu punya alokasi masing-masing. Jadi uang pembangunan masjid tidak boleh untuk selain pembangunan fisik. Tapi kalau kemaslahatan masjid bisa untuk pembangunan, bisa untuk yang lain. Tapi tidak bisa digunakan untuk selain yang berkaitan masjid. Makanya kemarin kita sampaikan uang masjid digunakan untuk sumbangan bencana, tidak bisa. Kalau itu uang kemaslahatan masjid. Makanya ada jenis yang ketiga, uang kemaslahatan umum. Nah, kemaslahatan umum ini yang lebih leluasa. Untuk bangun masjid boleh, untuk kemaslahatan masjid boleh, untuk kemaslahatan umum boleh. Itu kemarin kita sudah membahas tentang harta-harta masjid. Termasuk uang kemaslahatan masjid bisa disewakan. Kemarin saya contohkan, mama masjid punya terop, punya kemudian peralatan makan, kalau ada hajatan bisa disewakan. Termasuk kemarin yang saya sampaikan adalah masjid itu tidak ada kaitannya dengan kurban. Ini yang sering saya sampaikan ke masjid-masjid. Kurban itu kepentingan masjid atau kepentingan orang yang kurban? Orang yang kurban, bukan kepentingan masjid. Maka kalau aktivitas kurban menggunakan aset masjid, tidak boleh kecuali sewa. Paham ya? Nyucinya pakai air masjid, harus bayar ke masjid, kepanitiaan. Karena bukan kepentingan masjid, itu adalah kepentingan orang yang kurban. Paham ya? Karena biaya nyembelih, biaya macam-macam itu seharusnya tanggung jawab orang yang kurban. Makanya kemudian kalau itu menggunakan kas masjid tidak boleh, apalagi sampai kas masjid digunakan untuk seragam panitia kurban. Itu sangat tidak boleh. Pun ini tentang uang kemaslahatan masjid. Kecuali masjid punya uang kemaslahatan umum. Pun selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan masjid untuk kegiatan kemasyarakatan. Dalam kitab Minhaj Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innama buniyatil masajid lima buniyatlah. Masjid itu diperuntukkan untuk apa tujuannya dibangun. Artinya adalah untuk zikir, untuk sholat, untuk ilmu dan kebaikan yang lainnya. Makanya kemarin kita sampaikan masjid untuk majelis taklim boleh, masjid untuk TPQ boleh. Termasuk kata Imam Nawawi qala al-qadi fihi dalilun ala man i'amalis shani' fil masjid kal khiyata wa shibhiha. Hadis ini menunjukkan larangan melakukan aktivitas yang aktivitas itu kemudian memiliki kepentingan pribadi. Contoh jahit di masjid tidak boleh. Tapi kalau kegiatan itu meskipun kegiatan seperti seakan-akan industri, tapi kalau untuk kepentingan umat Islam maka diperkenankan. Jahit, kalau jahit untuk diri sendiri dijual tidak boleh. Tapi kalau umpama ada program masyarakat mau menggunakan baju untuk korban, digarapnya di masjid boleh. Paham ya bedanya? Saya penjahit, saya kalau jahit baju di masjid untuk kemudian hasil jahitnya saya jual, tidak boleh. Karena itu kepentingan pribadi. Tapi umpama sekarang ada korban bencana, butuh pakaian layak pakai, kita nyiapkan kemudian kain, ada orang yang nyiapkan kain, di mana digarapnya jahitnya di masjid boleh. Kenapa? Karena kepentingan kemaslahatan umum. Paham ya? Makanya di zaman Rasulullah SAW memperbaiki alat-alat perang itu di masjid. Memperbaiki alat perang, kemudian Rasulullah nerima utusan dan aktivitas-aktivitas yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk orang Islam secara keseluruhan itu boleh. Paham ya? Jahit, kemudian macam-macam itu juga bisa. Kalau untuk kemaslahatan masjid dengan catatan mimma lam tihana lil masjid fi amali, tidak sampai merusak kemuliaan masjid. Nah, kalau setelah jahit potongan-potongannya nggak dirapikan itu yang masalah.
Kalau jahitnya untuk kepentingan umum boleh. Jadi jahit untuk kepentingan pribadi tidak boleh, tapi kalau untuk kepentingan umum itu boleh. Makanya pemanfaatan masjid untuk kegiatan kemasyarakatan itu diperkenakan. Nah, dari keterangan itu maka ada ketentuan pemanfaatan masjid untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid untuk akad nikah boleh apa enggak? Sangat boleh. Masjid untuk kemudian peringatan hari besar sangat boleh. Masjid untuk rapat, ada rapat kepentingan desa, ada rapat kepentingan yang berkaitan tentang umat Islam, rapatnya di masjid boleh karena kepentingan umat Islam. Paham ya? Tapi kalau rapat bahas bisnis online berduaan, kepentingan pribadi itu tidak boleh. Tapi kalau kepentingan umum boleh. Pun. Makanya masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah. Baik kegiatan keagamaan seperti sarana pendidikan, majelis zikir, majelis ilmu, atau kegiatan sosial, akad nikah, pertemuan, rapat, kemudian penyuluhan, itu boleh di masjid asalkan tidak merusak kehormatan masjid. Ada penyuluhan ibu-ibu dilakukan di masjid boleh kalau itu kepentingan umum. Santunan tapi dengan 3 syarat. 1, kegiatannya tidak dilarang oleh syariat. Nomor 2, menjaga kehormatan masjid. Nomor 3, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Penyuluhan diadakan jam 12 siang, waktunya jam az-zuhur, tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau tidak mengganggu pelaksanaan ibadah diperkenankan. Ini ketentuan pemanfaatan masjid untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Pun. Nah, ada larangan transaksi ekonomi di masjid. Ini yang suka belanja online, biasanya di masjid itu transaksi Shopee ono tek masjid biasanya. Transaksi Shopee di masjid. Nah, ini ada larangan, kita bahas. Ada hadis riwayat Abu Dawud an Abdullah bin Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid. Dari Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang melakukan transaksi jual beli di masjid, termasuk jual beli online. Makanya kalau nerima order jangan di masjid, keluar dulu. Kalau mau transfer COD, kalau mau melakukan transaksi COD jangan di masjid, keluar dulu dari masjid. Saiki ambek ngenteni jamaah COD apa? Cari yang COD-an. Ngenteni jamaah golek promo. Keluar dulu dari masjid. Paham. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan idza raaitum may yabi'u ayyab aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau melihat ada orang yang melakukan jual beli di masjid, maka doakanlah la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk transaksimu. Sampai Rasulullah didoakan supaya enggak untung. Itu kalau transaksi di masjid. Wa idza raaitum may yunshidu fihi dhallah faqulu la raddallahu alaika. Kalau kamu melihat ada orang kok ngumumkan kehilangan di masjid, maka sampaikanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ini kalau mengumumkan barang hilang pribadi. Kalau dikatakan dalam Darul Ifta itu umpama Ustadz di desa ini ada anak hilang, boleh tidak diumumkan di masjid? Darul Ifta mengatakan boleh, karena anak hilang itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umum. Paham ya? Jadi umpama jenengan punya HP hilang di masjid, tidak boleh diumumkan di dalam masjid, di luar masjid. Tapi kalau kemudian yang hilang itu kepentingan umum, seperti Darul Ifta mengatakan, contohnya adalah kehilangan anak, ada anak hilang, ada salah satu warga yang kemudian hilang, diumumkan di masjid-masjid boleh, karena itu bukan kepentingan pribadi, itu kepentingan umum. Paham ya bedanya? Ini tentang masalah Rasulullah melarang untuk mengumumkan barang yang hilang. Nah, dari hadis ini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Hanafi sama Maliki, beliau mengatakan, Hanafi mengatakan yukrahu iqa'u uqudil mubadalah,
bil masjid kal bai'i wasyira' wal ijarah. Kata mazhab Hanafi makruh melakukan transaksi tukar menukar di masjid. Contoh jual beli dan sewa menyewa. Jadi sewa menyewa dan jual beli nggak boleh. Termasuk jenengan pesen Gojek, ojo tek masjid metu isi. Paham nggih? Pesen Gojek, pesen Gokar itu ya kan itu termasuk sewa menyewa, itu termasuk makruh. Tapi amma aqdul hiba wa nahwiha fa innahu la yukrah. Tapi kalau transaksinya bukan tukar menukar, contoh sodako di masjid, ngekei barang di masjid tidak makruh. Meskipun itu transaksi ekonomi, tapi tidak ada mubadalah, tidak ada tukar menukar. Saya murni ngasih ke orang di masjid tidak apa-apa. Jenengan punya uang, ngasih uangnya di masjid tidak masalah karena bukan transaksi mubadalah. Ini kata mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan hampir sama, yukrahul bai'u wasyira' wa nahwuhuma bil masjid. Dimakruhkan jual beli dan sejenis, artinya transaksi tukar menukar di masjid bisyarti ayyakuna fi dzalika taqlibun. Kalau di situ ada tukar menukar. Wa nadharun lil mabi wa illa farakaroha. Tapi kalau mazhab Maliki agak longgar. Kalau barangnya ada di masjid, melihat barangnya di masjid itu makruh. Tapi kalau tidak makruh. Nah ini kayaknya cocok untuk transaksi Shopee, ini cocok ini. Berarti boleh kalau ikut mazhab Maliki. Karena kan tidak melihat barangnya, lihat contohnya. Jadi kalau mazhab Maliki itu agak longgar. Yang dimakruhkan itu kalau jual beli ada tukar menukar barangnya. Duwe ono, barangnya ono. Tapi beliau mencontohkan wa ammal bai'u fil masjid bisamsara fayuhramu. Kalau kemudian dengan perantara juga haram. Ammal hibah wa nahwuha wa aqdun nikah fadzalika jaiz. Tapi akad-akad seperti hibah, nikah itu diperkenankan. Pun ini yang kemudian mazhab Hanafi sama Maliki. Yang agak keras itu mazhab Syafi'i sama Hambali. Kalau Maliki sama Hanafi makruh. Tapi kalau Syafi'i sama Hambali itu transaksi di masjid bukan makruh tapi haram. Jadi tingkatannya sudah setingkat, levelnya lebih tinggi, itu Syafi'i sama Hambali. Makanya kalau bisa ya kita hindari. Jadi kalau mau order Shopee, mau transfer ya nunggu selesai lah. Nunggu selesai di masjid, nongkrong di luar baru pesen. Jangan di masjid waktu pesen. Usahakan nunggu sholat itu jangan diisi order Shopee, tapi diisi wirid, diisi dzikir. Paham nggih? Pun. Nah, ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan yuharramul bai'u wasyira'u wal ijarah fil masjid. Kalau Hambali keras, haram melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa di masjid. Bahkan kalau Hambali wa in waqa'a fa wa batil. Andaikan itu terjadi, jual belinya batal. Itu agak keras kalau Hambali. Kalau Syafi'i mengatakan yuharramu ittikhadul masjid mahallan lil bai'i wasyira' idza uzriya bil masjid fa illam yuzra kuriha illa lihajatin. Kata mazhab Syafi'i, haram melakukan transaksi jual beli di masjid, kemudian jika menghilangkan kehormatan masjid maka makruh. Ini yang kemudian mazhab Syafi'i. Makanya kalau bisa ya dihindari kita untuk transaksi di masjid. Pun pertanyaannya adalah apa kategori masjid? Apakah khusus bangunan atau apa rohaba itu apa ya, depannya masjid itu apa namanya? Teras. Lah ini ulama berbeda pendapat. Kalau makanya ulama yang sepakat ittafaqal ulama ala annal murad bil masjid alladzi yasihu fil i'tikaf ma kana binaan mu'addan lis shalah. Ulama sepakat bangunan yang menjadi hukum masjid boleh i'tikaf, tidak boleh transaksi macam-macam itu adalah tempat yang memang dibangun khusus digunakan untuk sholat. Ya, kalau berarti masjid ini yang dipakai sholat yang mana? Ya ini kan. Tapi bangunan yang kemudian tidak digunakan, tidak disiapkan untuk sholat, meskipun nanti terpakai untuk sholat ketika tempatnya tidak muat. Ini yang ulama berbeda pendapat. Apa contohnya? Rohabatul masjid, teras masjid. Teras masjid ini wahiyya sahatuhu allati zidat bil qurbi bil masjid li tausiati. Teras atau halaman masjid yang dipersiapkan untuk perluasan masjid.
Paham ya? Kecuali yang tidak digunakan untuk perluasan. Jadi memang teras atau halaman, bahkan kalau mazhab Syafi'i, halaman masjid yang itu memang digunakan untuk perluasan, itu hukumnya sama dengan masjid. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, orang haid itu tidak boleh di teras masjid. Jangankan di teras masjid, di halaman masjid yang sudah dipagar, yang memang halaman itu direncanakan untuk perluasan masjid, itu hukumnya sama dengan masjid. Itu Syafi'i. Agak ketat kalau Syafi'i. Makanya orang haid transaksi di halaman masjid, Syafi'i bisa nggak boleh. Paham gak? Ini Syafi'i. Pun. Tapi walladzi yufhamu min kalamil Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah fi shahih minal madzhab annaha laisat minal masjid. Tapi menurut pendapat Hanafi, Maliki, Hambali, teras masjid itu tidak masuk kategori masjid. Karena tidak masuk kategori masjid, tidak memiliki hukum masjid. Iktikaf di situ tidak bisa, orang haid di situ tidak haram untuk duduk, transaksi jual beli di situ tidak masalah. Inilah yang banyak dipakai oleh masjid-masjid yang mengembangkan ekonomi berbasis masjid. Kadang-kadang di teras masjid atau di halaman masjid ada kios-kiosnya, ada kemudian tokonya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dianggap masjid adalah murni tempat yang digunakan dan diperuntukkan untuk sholat. Paham ya? Makanya ini bisa menjadi solusi untuk pengembangan masjid. Saya di Masjid Ar-Rahmah itu, depan masjid sampingnya kamar mandi itu ada kiosnya. Kemudian di depannya itu dikasih kayak semacam kafe, mini kafe. Jadi orang-orang Jumatan itu kan salah satu suara yang paling nyaman untuk tidur itu kan suara khotib. Kalau tidak percaya coba jangan lihat khutbah itu. Yang tidur dengan yang mendengarkan lebih banyak mana? Yang lebih banyak yang tidur. Kadang-kadang, loh kok wis mari khutbah. Nah makanya kemudian ada solusi, beberapa masjid itu kemudian ngakali. Bagaimana? Disiapkan kopi. Jadi di depan masjid itu ada kopi, dibuat murah. Sholat dulu, ngopi dulu sebelum khutbah. Jadi disiapkan. Itu di teras masjid. Bagaimana hukumnya? Bisa ikut pendapat Hanafi, Maliki sama Hambali. Jadi teras dan halaman masjid yang itu memang dibangun bukan untuk tempat sholat, meskipun nanti dipakai untuk sholat ketika tidak cukup, itu tidak memiliki hukum masjid. Paham ya? Makanya saya kemarin cerita ke jenengan, andaikan masjid itu punya jamaah 200 saja, itu 200 itu satu bulan, andaikan pengeluaran kebutuhan pokok 1 juta, berarti satu kelompok masjid itu sudah ada potensi uang 200 juta. Kemana uang 200 juta itu? Kalau ke sesama muslim masih lumayan. Nah ini umpama dikelola oleh masjid, itu kan juga lumayan. Ini yang kemudian menjadi, tapi ya jangan sampai masjid rebutan dengan jamaah. Jamaah wis duwe toko, masjid gawe toko. Paham nggih? Ya itu nanti akan ada kesenjangan baru. Pun. Nah, halaman masjid untuk aktivitas ekonomi. Halaman masjid boleh dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat ekonomis seperti disewakan atau dijadikan tempat perbelanjaan yang hasilnya kembali ke kemaslahatan masjid. Ini bisa kita baca dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah karangan Nizamuddin Al-Balkhi. Beliau mengatakan wasuila Al-Khujandi an qayyimil masjid yubihu fina al-masjid liyattajiral qaum hallahu hadhil ibahah. Faqala idza kana fihi maslahatun lil masjid fala ba'sa bih. Ada salah seorang ulama ditanya, bagaimana hukumnya untuk pengurus masjid yang halaman masjid digunakan untuk dagang? Ada kios-kiosnya, ada toko-tokonya. Itu bagaimana? Beliau mengatakan, idza kana fihi maslahatun lil masjid. Kalau dibangunnya dagangan itu untuk kemaslahatan masjid, maka diperkenankan. Paham ya? Jadi kalau kembalinya kemaslahatan ke masjid diperkenankan. Kecuali buat kios-kios, tapi dengan adanya kios sing rame malah kiose duduk masjid. Itu masalah. Kiosnya ada wifi-nya 24 jam. Kiosnya tidak nutup, masjidnya tutup malah. Ini yang masalah. Paham ya? Tapi kalau itu ada kemaslahatan yang kembali ke masjid, itu diperkenankan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah karangan
Nizamuddin Al-Balkhi. Pun lanjut. Nah, ini penting juga. Pemanfaatan bagian atas masjid. Sekarang ini lagi ngetren masjid itu. Ada masjid atas bagiannya ballroom. Kemudian masjid atasnya kemudian digunakan untuk aula. Paham ya? Masjidnya di bawah, atasnya digunakan untuk aula. Atau masjidnya di atas, bawahnya untuk aula. Ini kalau kita mengacu kepada mazhab Hambali itu diperkenankan. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha karangan Ar-Rahibani dikatakan wa yajuzu raf'u masjidin idza arada aktsalu ahli mahallatihi dzalika raf'ahu wa ju'ila tahta suflihi siqayatan wa hawanit yuntafa'u bihi. Diperkenankan andaikan ada orang bangun masjid, masjidnya dinaikkan, di bawahnya digunakan untuk tempat air atau tuku. Jadi masjidnya dinaikkan, di bawah pusat belanja ada aula, itu diperkenankan. Dengan catatan penduduk sekitar sepakat. Paham ya? Pun. Nah, lima fihi minal maslahah, karena di dalamnya terdapat masalah. Wa dhahiru annahu yajuzu li junubin wa nahwi julusun bitilkal hawanit. Kalau masjidnya bagian atas, di bawahnya digunakan untuk aula, untuk ruang serbaguna, untuk toko, maka hukum yang di bawah tidak seperti masjid. Artinya orang haid di situ boleh. Sekarang kan lagi ngetren masjid di atas, di bawah kadang-kadang untuk resepsi nikah. Sing teko nang nikah yo kadang-kadang yo haid yo nifas. Karena yang di bawah tidak memiliki hukum masjid. Paham ya? Ini tambihun. Su'ila Syekh Taqiyuddin fi man bana masjidan lillah wa arada ghairu ayyabniya fawqa baitan waqfan lahu. Sekarang dibalik, ada masjid, kemudian ada orang yang pingin bangun di atasnya masjid. Kalau tadi enggak kan, masjidnya di atas, di bawah digunakan untuk ruang serbaguna dan pertukuan, itu boleh. Dan yang di bawah tidak memiliki hukum masjid. Sekarang dibalik, masjidnya wes ono, kemudian ada yang pingin bangun di atas masjid, pingin dibangun sebagai pertukuan atau sebagai tempat yang disewakan, yang hasilnya diwakafkan ke masjid. Paham ya? Maka ini pun fa'ajaba bi annahu idza kana dzalika maslahatan lil masjid bihaitsu yakunu dzalika a'wana ala ma syara'a Allahu wa rasuluh minal imamah wal jamaah wa ghairi dzalika fa innahu yanbaghi fi'luhu kama nassa ala dzalika ghairu wahid minal a'immah. Kata beliau, diperkenankan asalkan memiliki kemaslahatan untuk masjid. Contoh sekarang paling konkret apa? Sekarang ini banyak kadang-kadang sinyal itu bantere tek dukur masjid. Makanya banyak kemudian tower-tower itu yang diincer adalah masjid. Boleh ndak nyewakan, ini masjid ya, di atas ini mama disewakan untuk tower. Ada tower yang kemudian mau nyewa, 1 tahunnya 100 juta. Kalau pakai mazhab Syafi'i ndak bisa. Satu-satunya yang bisa ikut mazhab Hambali, asalkan masyarakat sekitar setuju, kemudian tidak mengganggu kehormatan masjid, diperkenankan. Dan saya lebih cenderung kepada ini. Ngenteni umplung Jumat, duit 100 juta itu yo rada abot. Loh ya kan? Kadang-kadang yang masuk di umplung itu yang gambarnya pahlawan Patimura, pahlawan perjuangan. Makanya banyak masjid yang perjuangan, karena jamaahnya senengnya sing dilebokno pahlawan perjuangan. Coba kalau yang dimasukkan itu adalah gambarnya pahlawan kemerdekaan, siapa? Soekarno-Hatta, warnanya apa? Merah. Insya Allah darahnya membara karena merdeka. Loh iya, loh saiki ngenteni omplong sing isine pahlawan perjuangan Patimura, duit 100 juta setahun abot. Tapi dengan kemudian ada tower yang kemudian tidak mengganggu aktivitas, tidak macam-macam, dan disepakati 100 juta kan bisa digunakan untuk kemaslahatan masjid. Makanya dalam kondisi kecuali masjidnya memang sudah merdeka, tidak butuh, tidak apa-apa. Kayak masjid
Nurul Haid kan sudah merdeka ini. Bukan perjuangan lagi, tidak butuh. Tapi kan ada beberapa masjid itu yang dapat uang 100 juta itu butuh sekian puluh tahun. Paham nggak? Makanya saya sering mengatakan untuk masjid-masjid seperti ini bisa kita pakai pendapatnya Ar-Rohibani yang disampaikan dalam kitabnya Mathalibi Ulinuha, atas masjid bisa disewakan untuk kemaslahatan yang kembali ke masjid hasilnya. Paham nggih? Oh, ini pemanfaatan atas masjid. Makanya boleh membuat bangunan masjid bertingkat yang dimaksudkan untuk bagian atas sebagai sarana ibadah dan bagian bawah disewakan, atau sebaliknya, atas masjid bawah disewakan atau bawah masjid atas disewakan, diperkenankan dengan syarat satu, mendapat persetujuan mayoritas masyarakat. Nomor dua, bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai. Masjid tidak cukup ojo. Kalau masjidnya sudah cukup, atasnya digunakan untuk yang lain boleh. Tidak menyulitkan orang masuk, kemudian tidak mengganggu pelaksanaan ibadah dan tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid. Paham ya? Kalau kemudian buat ruang serbaguna di belakang masjid, ya harus dikasih ketentuan. Kalau disewakan untuk resepsi nikah, dikasih ketentuan, kemudian pakaiannya harus sopan. Ojo sampai mari jamaah nang masjid meningsor ketok blodor kabeh. Itu namanya melanggar kehormatan masjid. Boleh bawa itu untuk resepsi nikah, untuk yang lain, tapi harus tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid. Paham nggih? Bon. Kalau Masjid Akbar itu di bagian apa, ruang sofa nggih? Ruang sofa, karena adik ipar saya dulu nikahnya di situ, ada resepsinya. Itu wis jedar-jedur kadang-kadang. Nah, tapi kalau jamaah harus stop gitu. Bon, ini ikut pendapat mazhab Hambali. Nah, saya ingin sedikit membahas ada pemberdayaan berbasis masjid. Ada dana kebajikan yang dikenal dengan istilah ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Bedanya zakat, infak, sedekah apa? Infak, kenapa? Sedekah harus uang. Terus kalau infak? Infak harus uang, betul. Jadi kata kunci infak itu begini. Kata kunci infak itu adalah sorful malil hajah. Gawe duit itu infak. Saya ulangi lagi. Infak itu kata kuncinya adalah menggunakan uang. Pokok gawe duit itu infak. Maka infak itu khusus gunakan uang. Umum baik digunakan untuk yang baik, yang boleh ataupun yang jelek. Ada orang belanja itu infak. Ada orang sedekah pakai uang itu infak. Bahkan ada orang beli khomer itu juga infak secara bahasa. Saya pernah diprotes, Ustadz kok jenengan rodok liberal, baru Ustadz ini yang kemudian ngomong infak itu untuk yang jelek. Ayatnya jelas. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah. Pertanyaan saya, orang kafir menginfakkan harta untuk menghalangi jalan Allah, itu baik, boleh atau jelek? Sangat jelek. Makanya Al-Quran sendiri menggunakan kata infak itu umum, pokok gawe duit itu infak. Paham ya? Jangan kemudian nyawer. Secara bahasa bisa dikatakan infak. Paham ya? Nafkah batin itu sebenarnya kurang tepat. Karena nafkah itu ya infak itu ya uang, sedekah batin. Makanya Rasulullah menggunakan nafkah batin itu bukan nafkah batin apa? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada kemaluanmu ada sedekah, bukan nafkah. Jadi wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ada kepada kemaluanmu sedekah. Makanya manten anyar kalau ngasih kode itu gampang. Dik, tidak bikin sedekah. Loh, karena Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam kemaluanmu ada sedekah, bukan nafkah. Paham nggih? Pun. Tapi kalau sedekah, sedekah itu berasal dari kata soddalqaf, satu kata dengan sidik. Karena sedekah itu adalah bukti sidqul iman. Jadi sedekah itu kata kuncinya di soddalqaf, satu kata dengan sidik. Karena sedekah itu kata ulama adalah bukti sidqul iman. Segala aktivitas yang menunjukkan keimanan, sidqul iman itu sedekah. Makanya Rasulullah SAW membahasakan sedekah itu banyak. Ada orang yang kemudian tasbih sedekah,
ada orang yang kemudian baca tasbih, sedekah, ada orang nolong orang, sedekah, senyum, sedekah, tapi jok sering-sering. Budi ketok rodok rodok setengah, paham nggih? Senyum aja sedekah. Makanya sedekah itu pokok kebaikan sedekah. Makanya kata Rasulullah SAW, tubuh kita itu ada 365 sendi. Yang kalau kita ingin barokah, tiap pagi perlu disodakoi. Jadi sodako itu minimal sehari semalam itu pagi-pagi minimal 360. Mek kali 1000 300 dah abot apa enteng? Abot. Sodako 2000 abot. Apa manen 300 dah. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi wa yujzi wa an dzalika raq'atad duha. Cukup untuk mensedekahi 360 sendi itu adalah 2 rakaat sholat duha. Makanya kalau bisa aktivitas pertama sebelum keluar rumah itu duha. Mau berangkat kerja aktivitas pertama duha. Makanya di Sedogiri itu unit bisnisnya itu ada istilahnya, bahasa mereka itu macul langit sadurunge macul bumi. Jadi ada istilah macul langit sadurunge macul bumi. Jadi setiap kali mau kerja itu jam 7, jam 8 ada kegiatan, semua karyawan sholat duha berjamaah, istighosah. Istilahnya adalah macul langit isi, baru macul bumi. Mereka. Jadi wa yujzi an dzalika raq'atat duha. Cukup mensedekahi 360 sendi kita itu 2 rakaat duha. Artinya sedekah itu umum. Pokok yang menunjukkan sidqul iman itu sedekah. Paham ya? Makanya di Al-Qur'an jenengan akan lihat setiap aktivitas yang melibatkan uang untuk kebaikan, Al-Quran kadang-kadang menggunakan infak, kadang-kadang menggunakan sedekah. Paham nggih? Zakat itu bagian infak juga bagian sedekah. Dikatakan bagian infak karena zakat pasti pakai uang. Ndak ono ceritane zakat pakai senyuman tuh ndak ono. Tak zakati, ndak ada. Zakat harus pakai uang. Paham nggih? Makanya zakat di Al-Quran menggunakan infak. Contohnya walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuhuna fi sabilillah. Yang dimaksud wala yunfikuna fi sabilillah kata Abdullah ibn Umar adalah tidak bayar zakat. Al-Quran membahasakan zakat dengan infak. Kemudian infak zakat juga bagian sedekah. Kenapa? Karena zakat bentuk sidqul iman, bentuk keimanan. Makanya ayat tentang zakat juga banyak pakai sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Shadaqatan itu apa? Zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu apa? Zakat. Paham ya? Oh, ini lah wakaf itu tertentu. Kita hari ini akan membahas yang wakaf. Zakat kita tidak akan bahas detail, kita fokus ke wakaf. Pun wakaf saya percepat biar selesai ini. Wakaf itu secara bahasa adalah al-habsu, menahan, al-man'u, mencegah, as-sukun, diam. Karena sesuatu yang sudah kita wakafkan, kita menahan untuk memilikinya lagi. Sesuatu yang sudah kita wakafkan, kita tercegah untuk menggunakan lagi. Secara istilah, wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi, menahan harta yang bisa dimanfaatkan. Kata kuncinya ma'abaqoi ainihi, barangnya ainnya tetap. Jadi barang yang bisa diwakafkan itu barang yang ainnya atau nilainya tetap. Nah, makanya nanti ada perbedaan pendapat antara wakaf tunai. Jenengan wakaf godo iso ndak? Kecuali godonya terbuat dari emas. Paham ya? Jadi kalau yang dimakan ndak bisa, karena sesuatu yang bisa diwakafkan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Makanya dalam fikih kontemporer harta itu ada istihlaki, ada isti'mali. Harta istihlaki itu harta yang digunakan dengan merusak, itu tidak bisa digunakan untuk wakaf. Tapi yang bisa digunakan wakaf adalah harta yang isti'mali, al-mal al-isti'mali, harta yang digunakannya tidak dengan dirusak, itu yang bisa diwakafkan. Pun undang-undang wakaf kemudian mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum wakif untuk memisah, menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Di undang-undang wakaf ada klausul wakaf itu tidak harus selama-lamanya. Nanti ini ambil mazhab Maliki. Selama ini kan kita melihat wakaf itu kan harus
selama-lamanya. Ternyata nanti dalam mazhab Maliki ada wakaf temporer. Saya wakafkan uang saya berapa? 10 miliar 10 tahun. Itu mazhab Maliki boleh dan pernah dipakai di Indonesia. Makanya undang-undang wakaf mengakomodir itu. Nah, kalau kita yang biasa belajar Syafi'i mungkin kaget ya. Kok iso wakaf kok 10 tahun? Karena kita biasanya wakaf itu ya selama-lamanya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi inti wakaf adalah harta pokok tetap pemanfaatan hasil. Ini inti wakaf. Dalil wakaf ini Umar bin Khattab, salah satu dalilnya adalah beliau dapat tanah di Khaybar, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW digunakan untuk apa? Maka Rasulullah kemudian menganjurkan kepada Sayyidina Umar, ya sudah, insyita habasta aslaha, ya sudah, tanahnya kamu wakafkan, hasilnya yang kamu sedekahkan. Inilah yang kemudian menjadi dasar wakaf. Nah, saya sedikit cerita. Kita umat Nabi Muhammad itu umat yang secara banyak itu kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Saya kasih contoh. Umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya berapa? Umurnya rata-rata 60-70 tahun. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Pemenang sekarang kemarin Covid tidak ngenteni 60. Pemenang sekarang ini penyakit semakin banyak. Kadang-kadang wong coba jangan lihat satu desa sing umure swidak mendukur. Kena hitung apa enggak? Kena hitung. Paham nggih? Ini umur umatnya Rasulullah SAW. Bandingkan dengan umurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu 1050 tahun. Itu Nabi Nuh. Ada seorang nabi itu yang kemudian melihat ada perempuan nangis di depan kuburan. Ditanya, kenapa kok menangis? Seakan anakku mati sik enom. Ditanya oleh nabi tersebut, berapa umur anakmu? Umur anakku baru 300 tahun. Iku mati nom. Loh ya benar. Ada satu itu. Gue sih mati nom. Loh ya wajar orang Nabi Nuh 1050 tahun. Bahkan ada salah satu umat Nabi itu yang dianggap baligh itu 60 tahun. Makanya jenengan jangan kaget, ada cerita ada nabi yang ibadah tok swidak puluh tahun itu biasa. Karena umur mereka ratusan tahun. Paham ya? Nabi Ibrahim itu sunat umur 80 tahun. Iya, sunatnya 80 tahun. Di sini kan sudah sunat semua kan ya? Sudah sunat semua. Nah, artinya secara umur kita itu kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu pernah susah. Kenapa kok susah? Kata Rasulullah, bagaimana umatku? Umat sebelum umatku ini panjang-panjang, ibadahnya top-top. Ada yang 60 tahun ibadah tok tanpa maksiat. Coba kita masa puber itu iso diharapno ndak? Semacam-macam kan? Jenengan jatah tidur sehari semalam berapa? Kalau 8 jam umur swidak tahun berarti 20 tahun itu turut tok. Iya kan? Kalau jatah tidur kita sehari semalam 8 jam, umur kita 60 tahun berarti tidurnya berapa? 20 tahun. Itu belum terpotong nonton film India. Belum terpotong nonton drakor. Wong kadang mek delok drakor siap sak tisune. Iya apa enggak? Belum terpotong ngerumpi. Masya Allah mesan rasa nih kurang jam. Loh, wis mari ta? Koyo udah sedurun dibahas. Belum dipotong itu. Makanya Rasulullah susah. Kenapa? Bagaimana umatku bisa mengalahkan umat sebelumku? Umat sebelumku ada ibadahnya 60 tahun, ada ibadahnya 70 tahun, macam-macam. Umatku oleh Rasulullah SAW 70 tahun belum dipotong macam-macam. Paham ya? Ya iya, kita harus sadar diri. Sampean wis ngoco wis umur swidak tahun, kira-kira ibadah itu aku pirang tahun? Ndak sampai 10 tahun. Sholat berapa menit? 5 menit itu soleh mek jamaah. TU mah ndak kira. Sak menit meso mari. Wong kadang-kadang ngenteni sponsor India. Paham ya? Loh iya, kita harus sadar diri. Ini yang kemudian Rasulullah SAW merasa susah. Nomor 2, fisik.
Tinggi rata-rata umat Nabi Muhammad 180 cm. Orang tertinggi di dunia itu pernah tercatat 2,7. Bandingkan dengan tingginya Nabi Adam. Dalam hadis riwayat Bukhari, khalaqallahu Adam wa tulu sittuna dzira'ah. Allah itu menciptakan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Satu dzira itu sekitar setengah meter, berarti tingginya Nabi Adam sekitar 30 meter. Oh, ya. Ini berapa meter ini? Oh ya, kita makanya kata Imam Al-Munawi mengatakan, di zaman Nabi Muhammad, di zaman umat terdahulu itu, biji gandum itu seperti ginjal sapi. Biji gandum itu seperti ginjal sapi. Ini fisik kita kalah. Makanya kita kalau ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad kalah. Umur kalah, fisik kalah. Nomor 3, lingkungan zaman dulu ndak banyak macam-macam hiburan, ya ndak ono IT. Orang dulu masuk kamar aman, orang sekarang masuk kamar sing ditonton macam-macam. Belum IT-nya, belum hiburannya. Pokoknya umat Nabi Muhammad itu kalau lihat fisik, lingkungan, lihat umur, semuanya kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah kemudian susah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad ada 4 promo. 4 promo. Kita itu umat yang banyak promonya, karena nggak pantas umur sakmene iso ngalana umur yang ribuan tahun, itu nggak pantas. Makanya oleh Rasulullah SAW dimintakan ada 4 promo. Nah, insya Allah kita bahas yang 3, yang wakaf kita lanjut nanti. Promo pertama ada namanya promo reguler. Loh iya, promo reguler. Makanya Al-Quran membahasakan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan yang dilakukan umat Nabi Muhammad 1, tidak dihitung 1, dihitung 10. Itu promo reguler. Setiap kita melakukan kegiatan kita dapat 10 minimal, itu bisa sampai lebih. Paham ya? Ini umat Nabi Muhammad. Artinya umat Nabi Muhammad umur 60 tahun itu setara 600. Itu Masya Allah rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kita itu minimalis tapi hasilnya maksimal. Oh iya, umur minimal, fisik minimal, tapi hasilnya maksimal karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan promo banyak ke kita. Paham ya? Jadi ada namanya promo reguler. Al-hasanatu bi asyi amthali. Tidak cukup itu. Kata Rasulullah, orang yang pingin melakukan kebaikan kok enggak dadi, saya tetap oleh ganjaran siji. Jenengan tahajud, wis kate niat tahajud. Sing jenenge alarm double telu, jam loro, jam loro seperempat, jam setengah telu. Alarm pertama bunyi ditinggal, alarm kedua fungsinya mematikan alarm pertama. Tapi kan niat pisan, bukti niat ada alarm 3 lapis. Ternyata alarm 3 lapis jebol kabeh sak subuhne. Itu pun sudah dapat pahala 1. Tapi ojo bendino oleh ganjaran niat. Paham ya? Loh, itu promo Rasulullah. Yang nomor 2, kata Rasulullah SAW, orang yang mau melakukan kejahatan kok nggak jadi sadar, itu dapat pahala. Jenengan mau ke konser, kemudian ketika kelihatan santri-santri Nurul Hayat kok pakai peci, kok husuk-husuk, nggak jadi sadar, dapat pahala. Masya Allah. Makanya umat Rasulullah itu paling enak. Bondo wedi iso jadi wali. Loh iya bener. Coba jangan lihat. Sab'atun yudhillumullah yaumala dhilla illa dhilluh. 7 orang yang kemudian mendapat naungan Allah istimewa. Salah satunya apa? Tidak punya bondo. Bondo wedi. Yang terakhir adalah orang yang diajak oleh perempuan cantik, kemudian punya martabat, ono kesempatan. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu jadi wali. Bondo wedi kuwi wis dadi wali. Kan belum ibadah kan? Tapi yo abot, ojo macem-macem. Iso jebel teman. Lah bener, abot. Ninggalne iku abot dibandingkan ibadah. Paham nggih? Pun. Ini namanya promo reguler. Ada yang namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh, ini umat Nabi Muhammad ada promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contoh,
Sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu mengalahkan sholat sendiri, selisihnya 27 rakaat, 27 derajat. Artinya dengan syarat ketentuan berlaku, yaitu jamaah sekali bukan 10 tapi 27. Ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan sholatu rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaah bighairi siwakin. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Jenengan kerja berangkati podo jam 7 mulai jam 4, sing siji sikatan, sing siji tidak sikatan, jare pimpinan nih sing sikatan gajinya 70 kali lipat. Kira-kira milih sing di? Milih sikatan, mek iso dasar sikatan, saaduse tak sikati kabeh. Paham ya? Loh iya, kata Rasulullah SAW, jenengan sholat 70 rakaat pernah? Nggak pernah. Paling banyak Ramadan iku golek sing ekspres 70. Ayo, keringetan jenengan 70 tapi siwakan. Saya dulu paling seneng itu sudah kau siwak. Dulu saya sebelum pandemi itu seneng, sekarang gara-gara pandemi lalian kan, pandemi kan akan gawe masker. Tapi setelah ini perlu kita inikan lagi. Insya Allah saya punya niat nanti tak belikan semua siwak ini. 20 sebuah rakaat itu setara 70 rakaat. Bahkan kata ulama, orang yang sholat sebelum sholat kok dia jamaah plus siwak, maka pahalanya adalah 27 dikali 70 sekitar 1800 kali. Makanya umat Nabi Muhammad itu enak, ibadah minimalis hasilnya maksimal kalau tahu caranya. Makanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku ini sangat terkait dengan ilmu. Bener, fadhail a'mal itu, makanya kenapa orang yang punya ilmu itu kadang-kadang ibadai podo ganjarannya lebih gede, karena dia tahu syarat dan ketentuannya, dia tahu syarat dan ketentuan berlakunya. Paham ya? Jangan duduk sekarang kalau tidak niat itikaf tidak dapat apa-apa, bisa oleh barokah ilmu gitu toh, tidak dapat pahala itikaf. Tapi orang yang kemudian dari tadi masuk masjid niat itikaf, setiap detik tidak belajar, tidak ngaji, lunggut toh dapat pahala kalau tahu caranya. Ada lagi caranya lebih banyak. Bagaimana? Dari kamar, dari rumah niat nadar, saya nadar iktikaf ke masjid. Jadi dari rumah jangan nadar, ketika masuk masjid niat, saya niat iktikaf yang saya nadari. Maka kata ulama pahalanya bukan 10 lagi 70, karena pahala sholat karena pahala yang wajib itu 70 kali lipat yang sunnah. Yang membedakan apa? Syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan itu sangat tergantung ilmu. Nah, semakin orang banyak ilmunya tahu, kadang-kadang ibadahnya kok pas-pasan tapi pahalanya luar biasa. Kenapa? Dia tahu syarat dan ketentuan berlaku. Paham ya? Makanya ada satu riwayat yang mengatakan orang yang sebelum tidur kok dia wudhu, maka setiap nafasnya dihitung zikir. Wis bondo wudhu tok. Makanya sampean kalau punya suami atau punya istri kok sedurunge turu wudhu, berarti setiap nafasnya zikir. Berarti kalau ngorok zikir, mek ngoroke banter berarti termasuk zikir jahar. Paham ya? Loh iya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini fadhail amal. Ada 2 promo lagi yang belum saya sampaikan, waktunya nggak cukup. Kita nanti karena ada promo spesial, nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Monggo kalau ada yang mau tanya. Ada yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten Ustadz, izin tanya, belanja di pasar dan pasarnya dekat masjid, kita parkir di depan masjid, karena parkir di pasar bayar. Nah ini pinter, ini pinter.
Ya ojo. Kalau saya seperti ini anjurannya satu, mari parkir, wudhu, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, beres. Paham nggih? Jadi timbang bayar 2.000 atuan bayar sholat 2 rakaat. Jadi kalau kayak gini nih ya wis, kalau saya pribadi paling enak ya wudhu, setelah belanja parkir wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Insya Allah aman karena sudah ada kemaslahatan untuk masjid. Bon, Ustaz, membahas tentang barang kehilangan. Dulu saya pernah ikut musyawarah yang membahas tentang kehilangan barang. Itu diharuskan diumumkan, disiarkan. Apakah masuk pada larangan yang tadi? Kalau saya pribadi, karena ada hadis yang melarang mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi kalau kita kepentingan pribadi, maka kita tidak boleh mengumumkan di masjid, di luarnya. Kecuali ya itu kemudian barang milik umum yang memang harus dikembalikan. Contoh takmir masjid menemukan barang, ini kan kemaslahatan umum karena yang kemudian dia bukan kepentingan takmir masjid kan. Maka kalau bisa, kalau saya pribadi kalau seperti itu lebih enak dibuat pengumuman tulisan di depan masjid. Bagi yang merasa kehilangan harap menghubungi takmir masjid. Paham ya? Jadi solusinya kalau ada yang kemudian seperti itu, takmir masjid menemukan barang, mending buat tulisan taruh di bawah atau di pintu masjid yang kemudian bisa dibaca oleh siapapun biar langsung menghubungi takmir masjid. Kemudian selanjutnya, apakah hadis mati suri? Ini saya nggak paham ini mati suri. Ada banyak cerita kalau mati suri dilihatkan antara surga dan neraka. Mohon penjelasannya. Saya nggak pernah tahu kalau hadisnya, tapi saya pernah baca kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Ada yang semacam ini, tapi bukan mati suri. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu pernah sekarat. Ketika Imam Ahmad bin Hambal itu sekarat, beliau itu ngomongnya agak aneh. Ketika beliau sadar, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ditanya, kenapa? Karena saya pada waktu tadi itu kelihatan ada iblis, makanya saya ngomong pergi-pergi. Allah alam itu apakah masuk mati suri atau tidak, wallah alam. Tapi kalau saya pernah melihat di kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ada cerita lagi yang kemudian orang yang tidur yang kemudian diajak oleh malaikat, itu ada beberapa cerita. Tapi kalau untuk hadisnya saya belum meneliti. Jadi kalau lihat di kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi itu ada beberapa cerita yang mirip seperti mati suri. Makanya orang ketika sekarat itu saya sering menyampaikan ke jenengan, itu pertaruhan terbesar iblis. Makanya kapan-kapan jangan perlu belajar cara merawat orang sakit, karena orang sakit itu jangan sampai kita hanya mikir medis, tapi yang perlu kita mikirkan, andaikan tidak terselamatkan medis, ya apa terselamatkan akidahnya. Makanya saya sering mengatakan ke jamaah, rumah sakit Islam itu wajib fardu kifayah. Kenapa? Saya pernah ada jamaah saya itu, saya nggak ngomong rumah sakitnya ya, rumah sakit label ini di daerah Darmo. Itu setiap pagi sore itu ada nyanyian gereja. Jamaah saya sendiri cerita. Makanya beliau kemudian pesan kan, nak, aku nak pokoknya sekarat koyo apa cek gonang gini. Lo kan riskan. Orang-orang sekarat itu riskan loh. Orang sekarat itu iblis datang semua. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, beliau menceritakan, orang sekarat itu iblis akan datang menyerupai orang yang paling dia cintai yang mati duluan. Makanya jangan pernah lihat ada orang sekarat ngomong, aku ketok-ketokan bapakmu. Pernah nggak? Iya, kata Imam Qurtubi, memang orang-orang sekarat itu akan didatangi iblis menyerupai orang yang meninggal duluan dari keluarganya. Itu yang tujuannya menyesatkan. Dan ketika orang sekarat itu biasanya haus luar biasa. Makanya biasanya cirinya orang sekarat ininya agak pecah-pecah. Makanya sunnahnya kalau ngerawat orang sekarat ditetesi air. Bisa pakai apa namanya? Air, pakai itu loh, apa? Kapas atau pakai sedotan. Karena kalau tidak takut kedahuluan iblis. Makanya sangat-sangat rentan. Nah, inilah kenapa saya mengatakan kalau kita ada orang-orang yang sekarat itu jangan hanya mikir medis. Yang perlu kita pikirkan, ya apa andaikan kemudian wafat, husnul khotimah.
Paham ya? Makanya saya selalu mengatakan perbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepadaku rahmat, adalah Allah akan menganugerahkan malaikat rahmat yang ketika dia sekarat akan ngusir setan yang mengganggu. Paham nggih? Itu sekarat ya. Mun. Ustaz, kalau nikah boleh dilakukan di masjid, lalu kenapa kurban tidak boleh padahal juga sama-sama kegiatan sosial? Nikah itu pengumuman nikah, aulim walau bisyatin, mengumumkan nikah itu sunnah. Paham ya? Kepentingan umum. Tapi orang kalau kurban itu murni kepentingannya orang yang kurban, karena seharusnya yang nyembelih siapa? Biayanya kan orang kurban. Paham ya? Makanya tidak ada kepentingan masjid. Makanya hasil keputusan Bahsul Masail NU rata-rata mengatakan kurban itu bukan kepentingan masjid, karena kurban itu kepentingan orang yang kurban. Makanya tidak boleh kurban kemudian ongkos nyembelih itu tanggung jawab orang yang kurban. Makanya Rasulullah sendiri ketika kemudian kurban, ongkosnya tukang jagal itu dari Rasulullah, karena kurban itu ibadah yang kepentingannya pribadi. Beda dengan nikah. Nikah itu kan mengumumkan nikah itu sudah syiar tersendiri. Paham ya? Pun. Kemudian untuk mendapatkan keutamaan siwak, apakah kita harus bersiwak saat berdiri di tempat sholat atau bersiwak pada saat wudhu? Saya punya satu kitab khusus siwak. Insya Allah kapan-kapan saya bawa cara pegangnya berapa, itu ada ketentuannya. Panjangnya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, cara pegangnya berapa, itu insya Allah kapan-kapan insya Allah kalau saya sempat tak belikan, sekalian tak bagi, sekalian tak praktekkan ya pertemuan selanjutnya. Nah nanti akan saya bahas tersendiri. Dan siwak itu sunnah setiap saat, sebelum wudhu juga sunnah, sebelum sholat juga sunnah. Jadi kalau jenengan sudah siwak sebelum wudhu, nanti ketika mau sholat siwakan lagi. Paham ya? Jadi bukan setelah wudhu kemudian tidak usah siwakan lagi. Ustadz, boleh ndak siwak pakai sikat gigi? Boleh. Cuma yo aneh kata sholat sikatan gigi kan yo aneh. Paham ya? Lo boleh. Andai kan Ustadz, andai kan jangan mau pakai sikat gigi tidak apa-apa. Jadi sebelum sholat tok noisi. Tapi udah ambil odol. Paham ya? Tidak apa-apa. Karena sikat siwak itu udah harus pakai kayu arok. Tapi yo aneh. Nek ambil gigi kan enak. Paham ya? Bon. Ustadz izin tanya, bagaimana hukumnya orang yang Jumatan terus karena motornya hilang lalu diumumkan sibuk ke masjid? Ini yang kemudian tidak diperkenankan. Ya kalau bisa diumumkan di luar lah, diumumkan di luar. Apa maning diumumkan di depan masjid? Sing nyolong ndak kira krungu. Kira-kira sampean kehilangan motor diumumkan nang masjid, sing nyolong krungu enggak? Ndak krungu. Sing krungu sapa? Ya ndak nyolong, percuma. Nah, jadi kalau bisa dibuat di luar aja, jangan mengumumkan. Ada larangan yang kemudian melarang untuk mengumumkan barang hilang di masjid. Cukup nggih? Cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita Allah jadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna nabiyuna Muhammadun abduka rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna nabiyuna Muhammadun abduka rasuluk. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.